Hey Hop-Up gengs! Kisah tentang para manusia bebas yang meninggalkan kehidupan modern untuk tinggal di alam liar selalu menarik ya untuk dibicarakan. Sebut saja kisah Alexander Supertramp yang diadaptasi jadi film Into the Wild, atau satu film rangkuman alurnya yang bakal aku bagiin kali ini. Berkisah tentang perempuan bernama Tammy Oldham diperanin sama Mbak Shailene Woodley yang berhasil bertahan hidup setelah melewati badai Remon selama 41 hari di Samudra Pasifik. Wow! Film ini sendiri digarap sama 5 rumah produksi yaitu STX Films, Lakeshore Entertainment, Eight Brothers, Ingenious Media, dan RVK Studios. Didistribusikan oleh STX Entertainment serta diarahkan oleh Baltasar Kormakur. Baik, karena kayaknya kamu udah penasaran banget nih, kita langsung aja cus. Ini dia, Adrift. Semuanya bermula di tengah Samudra Pasifik, di mana kita bisa melihat seseorang bermantel kuning yang tenggelam, serta perempuan dengan mantel yang sama baru saja terbangun di atas kapal penuh air. Dia adalah Tammy dan kapal yang dia naiki adalah Hazana. Sebelumnya, Tammy sudah pingsan selama beberapa jam. Dan saat sadar, hal pertama yang dia cari adalah tunangannya, Richard, diperankan sama Sam Claflin. Tammy pun langsung berdiri ke atas geladak untuk mencari Richard. Namun dia tidak menemukan siapapun selain seluruh kapal yang porak-poranda. Kita pun lalu dibawa ke dalam kilas balik 5 bulan sebelumnya, di mana Tammy Oldham baru saja tiba di Tahiti bersama kapal tempatnya bekerja sebagai juru masak. Disinilah dia bertemu dengan Richard Sharp, seorang pelaut independen yang mengarungi laut sendirian dengan kapal bernama Mayaluga, yang berarti mereka pun jadi dekat setelah suatu hari. Richard mengundang Tammy untuk makan malam di atas Mayaluga. Dan di meja makan, mereka bertukar cerita soal pengalaman masing-masing. Tentang Tammy yang meninggalkan rumah sejak umur belasan, kemudian mengembara. Juga Richard yang kabur dari Akademi Pelaut untuk mengarungi lautan seorang sendiri. Seorang diri. Lalu nih, sejak saat itu, mereka pun mulai sering melakukan pelayaran bersama dengan kapal Mayaluga. Setelah itu, adegan kembali ke Hazana, di mana Tammy berusaha melakukan panggilan darurat ke daratan terdekat. Namun gagal karena semua perangkat elektronik rusak kemasukan air. Tammy pun jadi makin frustasi. Apalagi sang tunangan yang dicari sejak tadi gak kunjung kelihatan batang hidungnya. Hal itu membuat semua kenangan manis tentang Richard muncul berkelebatan di kepala Tammy. Momen saat mereka melompati tebing dan berenang di sungai, serta ciuman indah di tepi pantai. Oke, lanjut ya, mengingat masa lalu nih, sepertinya bikin Tammy capek sampai ketiduran. Namun itu setimpal, karena saat terbangun, Tammy kembali bersemangat untuk mencari Richard. Doski pun mulai meneropong ke seluruh penjuru mata angin. Dan tak lama kemudian, usahanya terbayar. Saat dari kejauhan, Richard terlihat diteropong lagi pegangan di atas sekoci. Tammy lalu bergegas menyalakan mesin untuk pergi ke lokasi Richard. Tapi gagal. Mesinnya nggak mau nyala. Jadi Doski coba buat ngambil layar kapal yang ngapung di laut. Tapi malah keseret dan hampir kelelep. Untungnya Tammy berhasil balik ke kapal. Dan pada akhirnya gak ada pilihan lain selain perbaiki kapal supaya bisa gerak. Jadi si Tammy ini buru-buru nambal kebocoran dan benerin tiang kapal yang patah. Terus ambil layar cadangan di dalam kabin. Doi juga nguras kabin yang banjir pakai pompa sebelum akhirnya mendatangi Richard. Richard sih masih selamat, tapi tulang rusuknya patah dan tulang kering kanannya hancur. Duh, kasihan ya. Adegan pun lalu berbalik lagi ke beberapa bulan sebelum perjalanan, di mana Tammy dan Richard bertemu pasangan Peter dan Christine. Dua orang ini adalah pemilik Hazana, kapal yang digunakan Tammy dan Richard saat terkena badai. Nah, dari sini akhirnya kita ngerti kenapa Tammy dan Richard berlayar menggunakan Hazana bukannya Mayaluga. Rupanya nih pasangan Peter Christine harus pulang ke London karena ada urusan keluarga.
Jadi mereka nawarin Richard 10.000 US dollar sama tiket pesawat VIP pulang pergi Tahiti buat bantuin bawa Hazana ke San Diego, California, yang ternyata merupakan kampung halaman Tammy. Richard iyain tawaran itu dengan syarat Tammy harus ikut. Sayangnya Tammy ternyata gak mau tuh karena merasa dirinya belum siap buat pulang ke rumah. Cuman pas diajak buat lihat Hazana, entah kenapa si Tammy berubah pikiran. Terus abis itu segeralah dikirim surat ke nyokapnya buat ngabarin kalau dirinya bakal mudik. Gak ada pemeriksaan di jalan tuh. Adegan pun lalu kembali ke Hazana, di mana Tammy terlihat lagi jahit luka di pelipisnya pakai jarum layar dan benang. Doi juga ngumpulin persediaan makanan yang tersisa di kabin dan benerin tangki air buat suplai harian mereka. Dan itu bikin urusan logistik mereka jadi aman untuk beberapa waktu ke depan. Sayangnya, Tammy baru ngeh kalau ternyata kapal mereka selalu keluar dari jalur yang dituju. Jadi, Tammy pun nyelam ke bawah kapal dan nemuin kalau sobekan layar yang nyangkut di daun kemudi dan nyabut layar itu supaya kapal mereka bisa tetap maju sesuai jalur. Habis itu, Tammy juga harus berburu ikan untuk asupan protein buat Richard. Karena Richard kan lagi luka parah nih, jadi butuh suplai gizi lebih. Cuman, karena si Tammy ini vegetarian, dia tuh gagal mulu pas mau nangkep ikan pakai tombak. Soalnya gak tega kan? Jadinya sedih deh karena serba salah. Antara mau gak tega ketunangan atau sama ikan. Untungnya hal baik lain terjadi. Hujan turun nih yang mana nolong banget untuk cadangan suplai air. Terus si Tammy juga nemuin simpanan bir dan cerutu pemilik kapal. Doi pun mabok bareng Richard dan akhirnya ketiduran. Nah, pas malamnya si Tammy bangun karena melihat ada kapal tanker yang lagi gerak menuju Hazana. Dia pun buru-buru nembakin suar ke arah kapal itu. Tapi gak ada respon dan tuh kapal tiba-tiba ngilang. Tammy akhirnya sadar kalau dia itu cuman halu dan itu bikin dia frustasi banget. Untung ada Richard yang nenangin doi. Yeah, but you're not dead. Keesokan harinya, keadaan pun makin buruk. Tammy memeriksa kaki Richard yang terluka dan menemukannya mulai membusuk. Tunangannya itu juga udah mulai menderita demam tinggi. Namun, di tengah kondisi demikian, dia masih sempat ngingatin Tammy soal langit merah di pagi hari yang merupakan pertanda badai sedang mendekat. Tammy langsung sadar dan buru-buru nyiapin diri buat ngadepin badai dengan bikin tempat perlindungan sementara. Adegan lalu beralih ke kilas balik, beberapa saat sebelum badai menerjang kapal mereka. Tammy dan Richard menerima berita tentang badai Raymond yang akan datang dari siaran radio. Tapi mereka mutusin tetap bakal lanjut ke San Diego. Dengan perubahan rute ke utara buat nyoba ngindarin area tengah badai yang anginnya paling kenceng dan ombaknya paling besar. Namun ternyata itu keputusan yang salah, Pop Gengs. Badai ternyata tiba-tiba berubah arah dan kapal pesiar perlahan memasuki mata badai. Tammy lalu mencoba menghubungi radio buat minta pertolongan tapi gagal mulu. Mereka pun pada akhirnya harus memperjuangkan kapal tetap mengapung. Namun layar utama kapal robek dan tiang layarnya patah. Richard dan Tammy gak punya pilihan selain menurunkan layar untuk mencegah kapal terbalik. Nah, pada momen ini Richard menyatakan cinta sekali lagi nih sama Tammy. Lalu minta doi buat berlindung ke tempat yang aman karena Hazana sepertinya mulai goyah setelah berkali-kali diterjang dalam gelombang. Sedih bet ya liatnya. Tammy akhirnya menuruti permintaan Richard, namun dirinya tiba-tiba terlempar ke dalam kabin saat ombak menerjang, membuat kepalanya terluka parah. Sedangkan Richard terlempar ke laut dalam keadaan pengsan dan tali pengaman yang menambatkannya ke kapal terputus. Richard pun tenggelam perlahan menuju kedalaman laut. Adegan pun lalu kembali ke waktu setelah badai, di mana Tammy akhirnya menyadari bahwa keberadaan Richard yang terluka hanyalah fantasinya. Gak ada pilihan lagi selain menerima kenyataan bahwa Richard udah tiada. Tammy pun melanjutkan hari-harinya di kapal, namun kali ini tanpa bayang-bayang Richard lagi.
Dia juga menghentikan sementara pola konsumsi vegetariannya dan mulai berburu serta mengkonsumsi ikan. Ya tentunya untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya hari yang dinantikan itu pun tiba. Itu terjadi saat seekor burung pantai tiba-tiba muncul di geladak, menandakan daratan telah dekat. Tammy menyadari itu dan bergegas memeriksa sekitar menggunakan teropongnya. Dan benar saja, daratan sudah terlihat, juga sebuah kapal tampak dari kejauhan. Tammy lalu menembakkan suar ke arah kapal tersebut sambil berharap itu bukan ilusi seperti sebelumnya. Dan begitulah cara Tammy akhirnya selamat. Kapal itu adalah hal yang nyata dan benar-benar mendatanginya saat melihat tembakan suar. Sorotan pun lalu berpindah ke Tahiti di mana telah pulih dari cedera kepalanya dan terlihat sedang mengunjungi Maya Luga milik Richard. Air matanya langsung jatuh setelah melihat dinding Richard yang dipenuhi foto mesra mereka berdua. Film ini pun ditutup dengan adegan Tammy yang menghanyutkan bunga Kamboja dan cincin pertunangannya untuk melepaskan kepergian sang kekasih. Dan setelah itu beberapa dokumentasi dari peristiwa asli ditampilkan dalam frame. Ya, aku tahu ending menyedihkan semacam ini bukan jenis yang disukai sama semua orang. Tapi kita gak bisa apa-apa berhubung dasar ceritanya ini adalah kenyataan. Itu juga jadi alasan yang sama buat kita tarik refleksi kalau ada pesan seragam dalam film bertema survival. Aku udah pernah nonton The 33, Curse, Sanctum, dan masih banyak lagi untuk sampai pada pendapatku kalau inti dari semua ini adalah mempertahankan keinginan untuk hidup. Well, film ini sendiri ya sukses menyabet 2 penghargaan dari 4 nominasi. Dengan pilihan sorotan yang sukses membangun suasana, narasi dengan penempatan kilas balik yang tepat, hingga akting para pemeran yang berkesan. Rasanya semua penghargaan itu jadi bisa dipahami alasannya ya. So, aku bakal masukin ini sebagai rekomendasi buat kamu yang emang doyan sama film bergenre survival. Tapi nih, kalau di daftar rekomendasimu ada judul lain, jangan lupa komen di bawah ya. See you next time!